Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 17 yang merupakan gabungan dari 4 program studi yang terdiri dari aquakultur, ilmu kelautan, pengelolaan sumber daya perikanan, dan sosial ekonomi perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mula Warman. Berikut adalah anggota dari kelompok 17. Kami dari kelompok 17 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Muhammad Yasser, MF, SPI, MSI, IPU, selaku dosen pembimbing mata kuliah dasar-dasar perikanan tangkap. Masuk ke alat tangkap yang pertama, yaitu alat tangkap pancing. Di Palaran, tepatnya di Kampung Nelayan, kami menemukan salah satu alat tangkap ikan, yaitu pancing. Pancing adalah alat tangkap yang paling sederhana, alat yang paling mudah untuk dioperasikan. Untuk targetnya, yaitu ikan-ikan pelagis. Untuk pengoperasiannya, bisa dipasang menetap pada suatu perairan, ditarik dari belakang perahu atau kapal yang sedang dalam keadaan berjalan, dihanyutkan, maupun langsung diulur dengan tangan. Alat ini cenderung tidak destruktif dan sangat selektif. Prinsip alat tangkap ini untuk merangsang ikan dengan umpan alam atau buatan yang dikaitkan pada mata pancingnya. Alat ini pada dasarnya terdiri dari 2 komponen utama, yaitu tali dan mata pancing. Berikut komponen dari alat tangkap pancing terdiri dari gagang atau joran, tali, pelampung, pemberat, dan mata pancing. Alat tangkap selanjutnya adalah trawl atau pukatela. Alat tangkap ikan ini terbuat dari jaring berbentuk kerucut atau konsep net dengan salah satu ujung terbuka lebar sebagai mulut jaring dan semakin kecil ujung yang lain sebagai kantong. Alat tangkap ini ditarik di sepanjang dasar perairan dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Alat tangkap ini untuk menangkap ikan-ikan dasar. Kerja trawl sendiri itu dengan cara ditarik oleh kapal penangkap ikan, kapal akan bergerak maju dengan kecepatan tertentu, menarik jaring trawl di belakangnya. Mulut jaring akan terbuka lebar saat ditarik, sehingga ikan dan organisme laut lainnya yang berada di jalur trawl akan terhisap masuk ke dalam jaring. Bagian-bagian dari trawl itu terdiri dari tali tarik, papan pembuka mulut jaring, tali lengan, tali ris atas, pelampung, tali ris bawah, pemberat, sayap, badan, dan kantong. Jenis-jenis trawl sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah trawl dasar, di mana trawl ini digunakan dan dioperasikan di dasar laut. Yang kedua adalah trawl tengah air, yang dimana dioperasikan di tengah kolam air untuk menangkap ikan pelagis. Dan terakhir adalah trawl semi pelagis yang dioperasikan dekat permukaan air untuk menangkap ikan pelagis dan demersal. Jaring insang atau dikenal juga sebagai gillnet merupakan alat penangkapan ikan yang memiliki bentuk 4 persegi panjang. Alat ini memiliki mata jaring yang sama ukurannya di seluruh bagian dengan lebar jaring yang lebih pendek dibandingkan dengan panjangnya. Pada bagian atas jaring terdapat pelampung untuk menjaga jaring agar tetap mengapung, sementara pemberat diletakkan pada bagian bawah jaring untuk menjaganya agar tetap tenggelam. Dalam pengoperasiannya, jaring insang pada umumnya dipasang tegak lurus di permukaan atau di dalam air, menghadang atau memotong jalur migrasi kawanan ikan sehingga ikan-ikan yang melewati akan terjerat insangnya dan terpuntal. Menurut CCRF, jaring insang termasuk alat tangkap ikan yang ramah lingkungan. Cara penggunaan jaring tarik atau seine ialah yang pertama, jaring direntangkan di permukaan air dengan bantuan 2 perahu atau kapal. Kedua ujung jaring dihubungkan dengan tali penarik. Yang ketiga, perahu atau kapal kemudian bergerak melingkar untuk mengurung gerombolan ikan.
Yang keempat, setelah ikan terkurung, jaring ditarik perlahan-lahan untuk mengumpulkan ikan di dalam kantong jaring. Yang kelima, ikan yang terkumpul di dalam kantong jaring kemudian diangkat ke atas perahu atau kapal. Lokasi penggunaan jaring tarik atau seine set umumnya digunakan di perairan pantai, teluk atau perairan dangkal lainnya yang memiliki dasar perairan yang relatif rata dan bebas dari karang atau benda-benda yang dapat merusak jaring. Jenis ikan yang biasanya ditangkap dengan jaring tarik atau seine set antara lain ikan pelagis kecil seperti ikan lemuru, ikan layang, ikan tembang, dan ikan selar. Penggunaan jaring tarik atau seine set memerlukan koordinasi yang baik antara dua atau lebih perahu atau kapal untuk mengoperasikan secara efektif. Pengertian dari jaring tarik atau seine set adalah alat tangkap ikan yang terdiri dari jaring berbentuk kantong dengan dua sayap jaring yang direntangkan di permukaan air. Jaring ini dioperasikan dengan cara menarik atau menyeret jaring untuk mengurung gerombolan ikan. Alat tangkap bubu adalah alat yang digunakan untuk menangkap ikan secara tradisional di perairan. Bubu merupakan penangkap ikan yang terbuat dari anyaman bambu atau bahan lainnya yang diletakkan di dasar perairan untuk menangkap ikan yang lewat. Alat ini biasanya digunakan oleh para nelayan untuk menangkap ikan secara efektif. Bubu umumnya terdiri dari rangka anyaman yang kuat dan jala yang menutupi bagian atasnya. Ketika ikan masuk di dalam bubu melalui jalan masuk yang telah disediakan, mereka akan kesulitan untuk keluar dan akhirnya tertangkap di dalamnya. Bubu dapat diletakkan di sungai, danau, atau laut, tergantung pada jenis ikan yang ditargetkan. Menggunakan bubu dalam menangkap ikan merupakan salah satu metode tradisional yang telah digunakan sejak zaman dahulu. Meskipun sederhana, bubu masih efektif digunakan oleh para nelayan untuk mencari ikan dalam jumlah yang cukup untuk kebutuhan kehidupan mereka. Ya, jadi di sini ada jala. Ini termasuk alat tangkap aktif karena kami diberikan izin buat membawanya. Jadi langsung saja saya akan memperagakan bagaimana cara menggunakan alat tangkap ini. Jadi pertama, ini adalah tali pada jala ini kita ikatkan di tangan terlemah kita. Kebetulan di sini tangan terlemah saya yaitu tangan kiri, yaitu untuk menahan apabila jala ini nanti saya lemparkan. Biasanya diikat ya, tapi buat mempersingkat waktu saya gulung saja. Ya, gulung. Terus talinya kita gulung seperti ini. Kita gulung seperti ini. Itu pula dengan jaringnya. Jadi cara penggunaannya, kita akan melemparkan dengan tangan terkuat kita. Ya, kebetulan di sini tangan terkuat saya yaitu tangan kanan. Di sini untuk melemparnya.